Bapak apa yang dirasain kok bisa ini? Apa yang dirasakan selama ini? Yang gak enaknya apa? Apa nggak nyaman hidup ini gitu dah? Enggak, banyak orang yang nggak nyaman dengan hidupnya Pak. Lemah, nggak enak, nggak tenang. Nyaman Pak, cuma ada yang berkurang dari yang biasa. Memang kalau kurang Pak di usia Bapak Ya, udah. Pertama, Terus apa lagi? Kaki-kaki ngilu atau apa segala macam. satu lagi, laki-laki. Oh, aman ya. Terus apa lagi? Saya Udah berapa tahun itu? bisa 2 tahun, 3 tahun. Ngilang deh ya. Ada 2 kali selama itu. Oh, Entah apa yang ada. ya. Ya, lihat saja ya. Saya sudah Hah? pasang ring cincin Pak, 2. Oh, jantung. Kenapa harus pasang Pak? Keadaan memaksa daripada. Karena untuk orang sakit jantung itu sebenarnya jarang, ya. Jarang sekali. Bisa karena depresi, Pak, ya. Ada masalah. Oh, napas enggak harus itu Pak. Dari perut juga bisa nafas kena Pak. Ya, dari perut bisa nafas kena. Ibu boleh buka ini, Ibu duduk lebih enak daripada berdiri. Ya, nafas sesak itu bukan karena dia harus jantung. Itu pertama. Asam lambung pun menghancurkan nafas kita Pak. Iya, ada memang di situlah ada saya lemah itu. Itu. Ditambah jantung pula ini. Enggak, jantung itu begitu nafas kita itu dia akan suplai udara ke jantung, suplai darah ke jantung kurang. Kenapa? Tidak adanya tempat untuk dia menyuplai karena tertahan oleh namanya asam lambung, Pak. Gitu. Makanya dokter jantung bilang ini. Kalau dokter penyakit dalam bilang, oh ini bukan itu, ini asam lambung. Tapi psikiater bilang, ahli penyakit jiwa, oh ini bukan ini, tapi dia terkena kejiwaan. Nah, saya lebih ke arah kejiwaannya. Gitu. Mungkin waktu itu ada ketidaktenangan di diri Bapak, ada merasa banyak bermasalah kok nggak tuntas ini. Kenapa hidup ini seperti ini? Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya. Ya, yang Bapak nggak rasakan itu gitu. Saya nggak pernah merasa Pak, bilang Bapak kan gitu. Tapi alam bawah sadar kita ini punya alam sadar Pak. Dengan alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu yang tidak tampak gitu. Di dunia ini ada dunia nyata, ada dunia gaib. Nah, dunia gaib ada Pak. Orang aja yang nggak tahu gitu. Yang tahu orang-orang gaib. Ya. Ya, maksudnya orang-orang gaib, orang yang memang diridhoi Allah untuk bisa melihat itu gitu. Saya diridhoi Allah Pak. Sebenarnya bukan sesuatu yang mengenakan bagi saya gitu. Saya nggak enak sekali. Saya bisa melihat orang seminggu sebelum dia meninggal. Sampai 1 bulan sebelum meninggal pun saya bisa melihat. Makanya terkaget-kaget saya. Terceplos saja nggak lama lagi. Keajaiban ada. Saya bilang kan, bener Pak lewat. Karena anaknya minta diobatin, masih mau berusaha ya silahkan. Saya sih yes oke aja gitu. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Ya, jadi intinya begitu. Oke, lihat saya lihat tangannya yang kanan, Bapak lurusan ke saya Pak. Yang penting gini, ya. Saya maju, ya. Ini ring apa cincin Pak ya Pak? Ring apa cincin? Oh, 2 ya? Sudah 2? Sekali 2. Oh, berarti cincin ya Pak? Iya. Dimasukin dari tangan ya? Ini. Iya. Iya dari tangan ini ya. Bercincin Pak. Kalau ring dibebas ya Pak. Karena dia besar. Kalau cincin kecil. Ini berarti ini. Iya. Bapak nggak paham. Yang paham orang-orang yang belajar kedokteran. Saya belajar di kedokteran. Tapi saya nggak mau jadi dokter. Lebih banyak bantu aparat negara untuk mengungkap kasus yang
gaib-gaib tadi itu Pak, yang nggak mau ngaku. Ya, nih jantung Bapak ini bagus karena dia ada cincinnya misalnya. Cuma dia akan terus tambah lagi 2 sampai 6 cincin Pak. Nah begitu cincinnya sudah sampai 6, Bapak udah ini tambah lagi sama dia ring, pasang ring, bebas, dibuka pasang. Saraf batang otak Bapak kena, ada tremor. Sini Pak. Ya, betul, belah kiri Pak. Hah? Tremor itu getar dia. Ya. Tanpa diperintah getar kayak karding, kemarin hampir kena Mahyudin Badal. Kena Parkinson namanya. Untung cepat saya kerjakan, udah begini-begini dia Pak. Karding itu dah. Sekarang udah berhenti. Ya, saya berhenti karena dia cepat untung ya. Jadi nggak lama-lama 2 kali pengobatan beres. Itu di otak sebenarnya. Muhammad Ali meninggal karena Parkinson juga. Ya, saya sih harapan jangan tambah lagi cincin Pak. Jadi 2 ini. Ya, harapan saya 2 aja. Saya mengharap itu juga. Saya punya obatnya. Itu. Mudah-mudahan. Saya punya obatnya, insya Allah dia nggak bertambah lagi. Untuk 1 botol megang itu, sehari itu 3 hari sekali diminum obat. 3 hari sekali diminum obat. Dokter minum dulu nggak apa-apa. Silakan, dia hanya membantu untuk tidak masang ring lagi. Cincin lagi maksudnya. Ya. Enggak sih Bapak, ini secara ininya bagus ya. Maaf agak sakit Pak. Kan mau bekerja lagi kan? Kelelakiannya. Kenapa? Main dia. Dapat. Ya. Saya lihat asam lambungnya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bapak ada asam lambung juga? Ini 0,6 dia Pak. Saya udah hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu 0,6. Normalnya 0,2. Jadi melampaui Pak. Tinggi ya pertengahan lah, di tengah-tengah. Saya banyak menemukannya 0,9 malah. Nih Bapak akan meminta pakai telunjuk aja nih Pak. Jadi Bapak boleh coba saya pegang ini pakai telunjuk, saya giniin, ambil Pak. Ya Allah. Tangan saya sama mu. Nih sama saya pegang, Bapak pencet sekuat-kuat Bapak. Bapak nggak bisa mencet lagi tangan Bapak, karena tangan Bapak itu udah lemah. Coba kalau nggak percaya. Saya suruh Bapak dendam sama saya Pak. Pakai tangan 2 Pak, boleh. Sekencang-kencang Bapak. Sakit, kasihan sendiri dia yang sakit. Lihat aku megang pakai ini Pak, dikit Pak tangannya. Aku mau buang asam lambungnya. Allah. Nanti boleh jajal aku Pak. Kalau Bapak bisa megang daging aku bagus Pak. Sini Pak, bentar, lagi 3 kali Pak. 3 kali biru dia Pak. Allah. 1 lagi Pak. Nanti ini biru Pak ya, nggak apa-apa. Birunya hanya sekitar 2 hari lah, tilang, lepas. Ya, 1 saja. Ini kelelakian yang kena memang ada penyumbatan di sel spermatozoanya, terus ada penyumbatan di sel pemasukan di okofin, venis. Biasanya. Jadi normal kan itu? Insya Allah. 2 kali minum obat boleh, langsung enak dia. Ini udah pasang ring cincin gading 2. Makanya aku mau berhentikan nih, nggak pasang cincin lagi. Jangan nambah lagi. Ya. Asam lambung tinggi, terus untuk tidur Bapak nggak begitu ini sih ya, nggak ada pengaruh apa-apa. Tapi kejiwaan kena depresi tingkat 2. Tangan Bapak dingin sekali. Ya ini kayak es. Sering kadang di sini Pak kayak enak, kayak dipukulin gitu ya, nembus ke belakang. Itu sering terjadi sama Bapak.
sebelah kiri saraf batangnya punya tremor dia. Ya, jadi nggak enak sekali, sering kali nggak enaknya daripada enak. Minta dipijitin, kadang nggak boleh dipijit di sini, Pak. Ini saraf semua, Bu. Sama tangan ini saraf semua, tangan kanan ini. Dari sini ke sini saraf. Kalau kiri boleh, malah. Yang kiri-kiri nggak ada saraf. Tapi kalau di tengah ini hati-hati, 3.250.000.000 ada di kepala kita. Tukang urut nggak tahu gitu. Terus 3.250.000.000 ada di tangan kanan kita ini. Selebihnya ada di kaki di mana-mana gitu. Itu pun belum ditemukan nama sarafnya. Saya baru belajar dari 5 juta aja. Paru-parunya juga kena Bapak ini. Nah, kalau dia nggak kena, dia nggak ngejit ya. Semuanya sakit, tapi Bapak ngejit. Maaf tadi. Ini Kak Adi nggak kena, sama saya pegang kayak Bapak. Dia mungkin kesakitan, Pak. Cuman dia nggak ngejit. Gitu. Iya, dia ngejit Pak. Kalau kena dia pasti ngejit. Sama saya pegang Bapak di sini. Bapak pasti ngejit. Tuh, muka Bapak tuh ya. Satu lagi. Dia kayak ada setrum, karena saya tutup paru-parunya Bu, kesetrum dia. Jadi paru-parunya kena juga. Napas kadang nggak bagus juga Bu. Jantung. Kalau jantungnya kita udah lepas kadang karena dia pakai ini. Cuman aku nggak mau nambah cincin lagi aja. Itu aja, paling itu aja yang bisa aku bantu. Adik beliau ini, adik iparnya itu. Alhamdulillah. Ya, adik. Bukan Cina, adik ipar. Semua saudaranya udah pakai cincin semua. Dia enggak. Aku yang obatin dari awal. Sampai sekarang ada pas aja deh. Ya saya hentikan Pak. Daripada Bapak 6 terus pasang ngering nanti sama mereka. Dibepas Pak, nggak lagi pasang lewat tangan, tapi dibepas, dibelah, dibuka, pasang cincin. Cincin kalau sudah segini dipasang segini, dia sudah nggak ada cincin lagi. Begitu dia terkena serangan, game over. Tapi kalau masih cincin itu kecil sekali dia. Modelnya kayak umur itu kadang yang umurnya 2 lah, kecil sekali. Dia untuk peredaran, memperlancar peredaran darahnya. Ini kesalahannya. Padahal ada obat untuk menembus. Obat aku itu bisa menembus yang ini. Dan dia ini bukan karena jantung. Depresi waktu itu, asam lambung yang naik. Bapak ini karena ketahuan, kalau dia jantung pasti ketahuan sama aku dari awal. Ini karena depresi 2 tahun yang lalu, makanya itu perlu dipasang. Karena beresiko. Kalau kata aku sih nggak beresiko. Kalau minum obat aku nggak perlu ini. Minum aja kasih obat jiwa, udah diem dia. Kalau aku ini dari awal, kalau ini sering sakit di sini, sering sesak napas, sering ini, aku anggap cuek lah. Aku minum obat jiwa, aku tuh diem dia. Jadi prinsipnya itu Pak. Untuk orang untuk sakit jantung itu mungkin 10.000 orang satu. Selama ini karena kejiwaan, karena asam lambung tadi. Muara semua penyakit itu di asam lambung. Itu muaranya. Begitu kita sakit, kita susah makan. Kesalahan terbesar kita itu. Padahal sakit makan. Taruh kata yang kita makan 10 liter misalnya. Yang kita muntahin 8 liter, masih diolah 2 liter asam lambung. Masih bener, mempercepat kesembuhan kita, mempertebal sistem imunnya gitu. Ini udah sakit gak makan, mati dia Pak. Iya. Kalau gula darah apa? Ya. Belum dicek semua kadang. Saya ngecek yang vital tadi tuh ya. Ini gula darah vital juga. Mata Itu lah yang di hidapnya tuh Mas. Ini terlalu banyak ya kalau aku mau coba di matanya. Tapi matanya ini agak cepat karena belum berlemak bener. Ya, hanya pengaruh dikasih obat tetes saja. Bukan obat tetes, obat jadi kasih enak sudah. Kasih obat yang bagus nanti. Banyak lah macam ya. Yang penting sembuh.
Untunglah istrinya ini sabar, Pak Ustaz. Istrinya ini suka kakak dulu di pertanian. 140 darahnya. Gula darah apa tensi? Tensi. Desain semua aja, per 90. Bagus Pak masih ya, untuk usia di usia Bapak. Ini kolesterolnya. Tinggi bro. 200 Hampir 300, 290. Bukan Pak, kolesterolnya. Dia lah kurangi makan lemak bro. Pusing pula, udah banyak bener juga nih Bu ya. Oke. Ini asam urat, gula darah sini Pak. Kita diurutin aja Pak ya. Ini kaki sering sakit, sholat aja udah mulai enak. 7,6. Ini kena semua nih Bapak nih ya. Ya. Ya ada kenaikan 0,6. 7,6 ya. Nah ini gulanya. 7 Pak, laki-laki 7, perempuan 6,8. Batas normalnya Pak ya. Allah, gula darah juga tinggi ini. 27. Ya, 270. Ya, memang itulah hitam yang hitam. Iya itu. Banyak Masih banget. ingat catatannya dapur apa? Itu tadi gula darah. 300, 700. Nggak ada rekaman, nanti boleh Bapak di videonya, apa di YouTube nanti. Itu ada di YouTube nanti Pak. Mudah-mudahan minggu-minggu ini masuk YouTube ya. Karel. Ada YouTube polisian, ada. Polisi. Itu turun 239. Naik lagi. 239 saya minum cappuccino. Minum ini. Cola. Enggak tahu. Coca-Cola. Pola. Coca-Cola. Cola vita. Iya. Dia bisa nahan. Sebenarnya Yang pokoknya jangan disiapkan di rumah. Diobek tuh memang maunya manis. Jangan ada di rumah, dibuang di rumah. seneng dia Karena malah. manis-manis. Kalau nanti itu kesian anak kan. Makan pisangnya. Pak siapa namanya Pak? Sahril. Sahril. Haji Barenggading. Iya. Kalau Haji Barenggading berarti di luar nafsu Pak. Aku 2002-2003 hajinya Pak. 2017 haji lagi. Harusnya tahun ini berangkat lagi nggak jadi lagi. Udah 2 tahun ini nggak ada jadi terus tugas. Bapak mau berobat? Mau, yakin? Ya, Mau sembuh? Kalau nggak yakin dia nggak gini Pak. Pak, kita ke pasar belum tuh yakin Pak. Enggak, saya yakin apa pula. Sudah lama dengan Sudiarto itu ngasih tahu, cuman Belum Sudiarto. Sudianto. Ini begitu lupa semua ini maklum jadi. Aku ngajak itu tadi lah nih kalau ini aku tunjukin rumahnya kamu mudah-mudahan bisa Pak Ustaznya. Dia mau pulang nih landang satu. Memanglah dengan Pak Mayudin di luar itu sudah saya mengatakan. Dingin sekali badan Bapak karena depresi tadi ya banyak. Depresi tinggi. Caranya Pak? Diobatin Pak. Ini obat Pak ya. Ada obat-obatnya kalau untuk saya. Ya, saya nanti bilang Bapak mulai. Saya baca pikirannya di 3 tahun ini. Biar saya bisa ngobatin apa sih yang jadi masalah nanti. Terus kalau saya bilang mulai, Bapak baca syahadat dalam hati aja, pada pikiran Bapak. Nah itu lagi baca syahadat, diam aja, mulut ditutup, dalam hati ya. Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq. Nahyana mutu sallallahu la haula wala quwwata illa billah. Mulai Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, saya. Pantangan dikasih, jangan sentuh ya. Ada yang diharamkan. Allah nggak mengharamkan makanan ini, tapi untuk kesehatan Bapak saya haramkan. Karena ini hasil penelitian, bukan hasil buatan-buatan lagi kita, tapi para guru besar yang kasih tahu ini. Termasuk saya juga ikut meneliti, ternyata memang benar itu. Dan saya memantang makanan ini seumur hidup saya. Nanti ada Pak. Seperti durian. Kalau Bapak sudah banyak makan obat jantung, pasti telinga Bapak peka. Nanti di obat detox saya itu ada obat pekaknya Pak. Terbuka nanti. Tahu.
Nanti ada obat tetesnya juga kalau memang. Tapi saya nggak mau kasih langsung semua, terlalu banyak Bapak minum obat. Yang vital-vital aja dulu. Jadi obat yang dari dokter itu stop. Yang obat apa Pak? Obat jantung. Boleh, obat jantung. Ramipril. Kan cuma satu, saya sehari satu. Saya itu obat jantung. Dari Bapak. Tapi kalau Bapak merasa nyaman sudah minum obat saya, dilepas juga nggak apa-apa. Ya, karena banyak berapa kali orang yang dilepas nggak ada apa-apa Pak, malah bugar badannya. Ya, Insya Allah. yakin soalnya. Kan tadi saya bilang lagi-lagi Allah itu memberikan kepada siapa sih tempatnya itu gitu. Yang penting Bapak ya Tuhan nafsul mutmainnah. Tapi jangan RGI-nya. Enggak apa-apa. Jangan dulu. Jangan Itu bukan maksudnya kematian di RGI tadi Pak. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ketenangan maksudnya. Iya, itu kan kembali dengan dulu. Dan masuklah kepada surga gitu nantinya. Tapi tetap kita ya namanya pulang mah nggak bisa dibilang apa kita harus stop atau harus cepet Pak. Kalau saya sih nothing tulus Pak. Makanya saya doa setiap saya umroh, setiap udah puluhan kali saya umroh. Saya cuma doanya cuma satu Pak. Ya Allah, di sakratul mautku matikan aku dalam keadaan bermanfaat dan berguna. Itu aja. Sekarang aku lagi berguna nih Pak di Bengkulu. Orang kami bilang Pak Ustadz jangan pindah kemana-mana lagi di Bengkulu aja. Aku bilang apa pula ini urusan? Iya aku tugas saya pindahin di mana ya nggak bisa lah. Jadi mana Pak? Saya dari UIN Jakarta Pak ini. Lihat motornya tadi B. Ya, itu istri saya tinggal di Lampung, almarhum. Jadi di Pemda Lampung, jadi bolak-balik Jakarta. Pas dia meninggal, bingung lah saya Pak. Akhirnya saya karena orang Bengkulu, saya harus balik ke Bengkulu aja lah. Jadilah saya di Bengkulu sudah 5 tahun dapat saya ke Bengkulu. Tapi pasien saya sudah dihitung di buku catatan itu sudah hampir 9.800 orang Pak. Di 5 tahun tadi. Ya, udah hampir 10.000 deh. Termasuk kecil Pak. Itu di Jakarta 1 tahun itu bisa 11.000 sampai 15.000 deh. Di Jogja lebih parah lagi Pak. Kawan saya yang buka begini, saya sama-sama teman kuliah. Itu tuh ada yang orang yang berobatnya daftar hari ini, dia ketemunya nanti sama kawan saya itu 7 bulan kemudian gitu Pak. Kayak naik haji, ada waktunya gitu. Saking begitu banyaknya pasien. Kalau di Bengkulu ini aku dianggap dukun maksudnya Pak. Itu baca ayat bilang dukun, dari mana dukunnya gitu. Masa lulusan agama jadi dukun. Malukan, haji 3 kali, umroh puluhan kali, jadi dukun. Wah nggak mau. Ya nggak ada kemenyan, cuman putri malu aja Bu, ketan dibuat aja nanti ya, tepuk ketan. Ada yang mau diperiksa lagi Ini Bu Suarti. Bu? Yang mana Bu? Pulang gimana nurunnya Pak? Nanti ada obat di sini. Pokoknya Bapak tenang aja, apa yang saya sudah omongkan saya catat. Yang vital-vital yang saya ingin tadi. Kelelakian, jantung, detok dengan gula darah tadi. Oke, itu aja dulu sementara. Nanti yang lainnya mata, terus lagi telinga Bapak itu sudah masuk di obat detok tadi. Terus apa lagi? Yang pegel-pegel nggak enak itu nanti dia. Masih Pak. Ya, insya Allah